Tuhan, tolong bunuh emak. Tuhan, tolong bunuh emak. Karya Yesi Natalia. Bekti yang masih memakai seragam kerjanya terlihat gelisah di teras. Hawa panas membuatnya mencari potongan triplek bekas dan mulai mengipasi badannya. Tiba-tiba, suara kereta mendekat. Kemudian terdengar bunyi peluit. Dan tak lama, dencitan rem kereta membuyarkan pikiran Bekti. Ada lagi. Laki-laki atau perempuan? Mati. Ada yang kenal. Perlahan, suara-suara itu mulai mereda. Hanya tinggal bisik-bisik semata. Bekti duduk di atas motor dan mulai memilin-milin rokoknya. Walah, sudah pulang toh rupanya. Bekti tidak menjawab, hanya sekilas melihat Minah. Merasa diabaikan, Minah mengembuskan nafas dengan keras dan mulai menjemur. Tiba-tiba, dia menginjak sesuatu dengan keras. Tidak akan pernah habis berapapun yang aku injak. Tadi kulihat sudah ada kecoak besar yang mulai masuk ke lemari. Obat kecoak yang kau bawakan dari kantormu itu tidak bisa aku pakai. Aku tidak bisa menuangnya ke dalam wadah, lalu meminta kecoak-kecoak itu untuk meminumnya sendiri. Minah melayangkan pandangan ke Bekti yang sepertinya tak acuh. Dan kemudian meneruskan bicaranya. Bang, sudah waktunya memberi token listrik. Jangan sampai listrik mati sementara anakmu itu lagi belajar. Obat emak juga sudah habis. Tadi pagi adalah obatnya yang terakhir. Siang tadi tidak ada yang bisa kuberikan lagi untuknya. Kenapa diam saja, Bang? Aku mesti bilang apa? Ya apalah. Secuil kalimat yang bisa menghilangkan pusingnya kepalaku ini. Bantu aku berpikir, Bang. Kamu pikir aku ini tidak pusing? 2 hari lagi seharusnya kamu sudah punya uang. Sudah dapat gaji. Pikirkanlah untuk 2 hari ini dulu. Jaul, si penagih utang. Dia datang menghampiri Bekti. Selamat sore Pak Bekti. Susah sekali lo nyari Pak Bekti ini. Sudah seminggu ini saya nyari ke sini nggak pernah ketemu. Pak Bekti ini kemana saja toh? Dicari-cari kok nggak pernah ketemu. Oh, Pak Jaul, mari Pak, mari. Saya sering lembur akhir-akhir ini. Kan buat kepentingan Pak Jaul juga. Waduh, jangan kayak gitu toh, tersanjung loh ini loh saya loh. Minah yang selesai menjemur berjalan mendekati pintu untuk masuk rumah. Itu mengalihkan perhatian jauh dari motor Bekti. Weh, Bu Minah, tumben juga ada di rumah. Nggak nyuci toh, Bu? Minah tidak menjawab. Tersenyum sekedarnya, menganggukkan kepala, kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Kalian ini loh, sore-sore berduaan di rumah. Ayo, mau ngapain? Mau bikin anak lagi ya? Saya belum ada uangnya, Pak. Oh, masa sih? Tadi katanya lembur terus. Jadi pasti duit lemburnya juga banyak.
Apalagi kantornya Pak Bekti kerja itu kan kantor yang bonafit. Saya kan cuma cleaning service, Pak. Belum lagi hasil ngojek. Masa sih masih kurang? Duit banyak begitu mau dikemanain? Kan emak perlu obat. Wiyarti juga perlu uang untuk sekolah. Wiyarti, anak Bekti itu kan? Oh, saya kemarin lihat lewat di depan rumah saya. Biuh, cantiknya. Sudah kelas berapa dia? Nganu, sudah lulus SMA, ya. Tinggal nunggu ijazah. Lah, kalau sudah lulus SMA, duitnya buat apa? Buat kuliah. Halah, Pak Bekti ini kok aneh-aneh saja. Anak perempuan itu kalau sudah lulus SMA, ya kawinkan saja. Yang penting bisa masak dan juga bisa beres-beres rumah. Cukup. Lah ngomongin perkara utang, Pak bos saya itu lagi nyari istri loh. Gimana Pak? Ya, ini misalnya saja loh ya. Apa bisa Wiyarti jadi istri beliau? Itu bisa loh ngurangin utangnya Pak Bekti. Loh, istri Pak Bos kan sudah 5. Yang 2 sudah diceraikan. Udah bosen katanya. Memangnya bisa berkurang berapa ya? Kalau Wiyarti jadi istri beliau, ya kira-kira bisalah mengurangi utang Pak Bekti sekitar 13 juta. Waduh, tapi utang yang 4 juta bagaimana? Alah, kalau itu gampang. Jadi gimana? Oh iya, satu lagi, Pak Bekti jadi nggak perlu lagi mengeluarkan uang untuk biaya kuliah Wiyarti. Aduh, saya pikirin dulu ya Pak. Ya sudah, tapi jangan lama-lama loh ya mikirnya. Nah, selama Pak Bekti mikir, saya bawa dulu ya motornya buat jaminan ke Pak Bos. Masa saya kesini nggak dapat hasil apa-apa? Kalau oke dengan rencana kita tadi, Pak Bekti samperin saya di rumah besok pagi. Nanti saya kembalikan motornya. 13 juta lunas, tinggal 4 juta. Loh, gimana? Jangan dibawa. Ini kan buat kerja dan ngojek juga. Ya wes. Untungnya yang disuruh nagih kesini itu saya loh, bukan Bang Lojan. Saya ini orangnya sabar, nggak kayak abang satu itu. Bisa rusak ini semua perabotan Pak Bekti kayak rumahnya Wakidi. Saya ini orangnya lebih suka memberikan solusi daripada harus rusak sana rusak sini. Ya wes, saya tak pulang ya. Oh ya lupa, Bu Minah, saya pergi dulu ya. Sampaikan salam saya buat Wiyarti ya Bu. Mari. Halo, saya Lendi Citra Aditya, NIM akhir 023. Itu tadi saya semuanya. Saya dramatic reading naskah dramanya Yesi Natalia dengan judul Tuhan Tolong Bunuh Emak. Tuhan Tolong Bunuh Emak ini menceritakan tentang keluarga kecil, keluarganya Bekti yang tinggal di pinggiran rel kereta api dengan kondisi ekonomi yang susah gitu. Mereka terlihat hutang, emaknya butuh obat terus-menerus karena sakit kanker tulang, anaknya butuh dana untuk daftar kuliah gitu. Padahal Bekti ini hanya cleaning service, terus dia juga ada sampingan ngojek, gajinya nggak seberapa. Akhirnya dia meminta Mina untuk mengelola uang yang ada gitu. Nyampe akhirnya emak mendengar percekcokan antara Mina dan Bekti karena ya uangnya nggak cukup untuk apa-apa gitu. Akhirnya emak bilang, bunuh saja aku karena aku nggak mau memberatkan anakku. Aku juga udah terlalu capek sakit gitu, kayak udah give up lah pokoknya. Naskah ini menceritakan dalam 1 hari ya, kejadian dalam 1 hari dari Bekti pulang kerja nyampe akhirnya nanti di akhir cerita Bekti pergi. Alurnya maju karena yaitu menceritakan dalam
kejadian dalam satu hari gitu. Tokohnya ada Bekti, dia seorang cleaning service yang juga ojek. Ada Minah, dia istrinya Bekti, dia menerima Bekti apa adanya dengan segala kondisi keuangan dan keluarganya Bekti. Ada Jaul, dia penagih utang yang merasa kayak dirinya paling keren sejagat raya ini. Ada Mak, ibunya Bekti. Mak ini sangat sayang sama anak dan mantunya, nggak mau merepotkan, nggak mau memberatkan, nyampe ya bunuh aja aku gitu kan. Terus ada juga Wiyarti, anaknya Bekti. Menurut saya Tuhan Tolong Bunuh Emak ini menarik ya, karena mengangkat persoalan yang realitas kehidupan yang sebenarnya dekat sama kita. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya kekurangan uang untuk kebutuhan ini, uangnya kurang gitu. Nggak identik dengan si Bekti yang terlilit utang dan segala macamnya, tapi dengan tema perekonomian itu kita sebagai pembaca itu bisa merasakan apa yang dirasakan Bekti gitu. Tuhan Tolong Bunuh Emak ini karyanya Yesi Natalia tahun 2021. Karya ini sudah cukup populer ya, jadi kalau teman-teman cari di YouTube ataupun di Google, itu sudah banyak komunitas-komunitas teater yang menampilkan atau mementaskan naskah ini baik secara visual maupun secara audio gitu. Saya itu menurut saya keren ya. Tuhan Tolong Bunuh Emak ini endingnya gantung gitu. Mungkin buat beberapa mungkin buat sebagian orang ending gantung itu agak menyebalkan ya, tapi buat saya ending gantung itu seru karena ya itu tergantung pembacanya aja. Pembacanya pengen endingnya gimana. Jadi menurut saya ending gantung itu justru memberikan pilihan untuk pembacanya gitu. Pengennya endingnya kayak gimana. Terus kalau misalkan kita ngobrol gitu kan dengan point of view yang berbeda, dengan penafsiran ending yang berbeda, itu bisa debat, seru aja gitu, bisa memperdebatkan ending yang bahkan penulisnya pun nggak tahu endingnya gimana. Buat saya naskah ini keren ya, karena selain perekonomian juga kekeluargaannya itu ada banget. Gimana emak yang akhirnya kayak merelakan dirinya biar anak dan menantunya itu nggak kesusahan gitu. Jadi buat teman-teman yang belum baca atau mungkin malas baca, teman-teman malah bisa banget cari di YouTube gitu, karena ada dramatika reading, atau mungkin lihat punya aku, karena punya aku juga keren. Atau teman-teman juga bisa cari di Spotify, ada juga. Jadi buat aku sih paling nggak sekali lah baca ini, karena ini naskah yang keren. Terima kasih.